senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita telah memasuki tanggal 14 bulan Rajab tahunnya 1447. Kita masih berada di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di tanggal 14 Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam keadaan dingin, tapi alhamdulillah tetap hadir di majlis-majlis taklim yang dikatakan majlis taklim adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah di alam dunia, yaitu majlis-majlis taklim dan majlis-majlis zikir. Salawat dan juga salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kembali meneruskan taklim kita kira-kira sampai di halaman berapa? Pasal 9. 13. Ya, halaman 13 pasal yang ke-9. Oh ya, mau nggak semua punya ya, kita dengar aja deh. Kita mulai ya, temu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ardah. Pasal yang ke-9, adab membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula ibadah yang paling afdal itu membuat sembahyang dan puasa. Ya. Jadi sekian banyak ibadah yang afdal, yang utama yaitu sholat. Sama apa? Sama puasa. Sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi kalau pengen banyak ibadah, banyakin sholat. Bahkan ada sholat sunnah itu disebut sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan jumlah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kapan saja, jam berapa aja, rokaatnya bebas. Bahkan mau 1000, 2000 rokaat boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya, niatnya usolli sunnatan rokaatnya lillahi. Allahu Akbar. Usolli sunnatan, saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau pengen banyak sholat, yaitu ambil sholat sunnah mutlak. Kalau tahajud terbatas, ada berapa? Sampai 8 ya? Terus sama witir 3, ya kan? Sholat duha 8 juga, betul kan? Ya, sholat sunnah lain ada batasan waktu, tapi sholat sunnah mutlak bebas. Bahkan sampai Nabi SAW kakinya bengkak, itu sholat sunnah mutlak. Ya, kapan saja yang tidak terikat dengan waktu bebas. Semakin banyak ibadah sholat, berarti semakin banyak kita membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagus, silakan di rumah, di masjid, di musola, sama aja. Cuma bedanya di masjid dan di musola pahalanya lebih besar daripada di rumah. Hadirin sekalian. Karena biasanya kalau di musola itu, di masjid kita bisa berjamaah. Begitu ya, sholat itu. Kemudian apalagi puasa. Salah satu kita buat ibadah kepada Allah yaitu puasa. Selain bulan suci Ramadan, ada namanya puasa sunnah. Puasa Senin Kemis itu ibadah. Celengan kita buat di akhirat. Puasa sunnah apa lagi? Ya, Nabi Daud. Apa lagi? Nabi Musa. Baru dengar ini Nabi Musa. Nabi Daud ada Daud, tapi kalau Musa saya baru dengar. Yang umum Senin Kemis ya puasa sunnah Nabi Daud, kemudian puasa sunnah. Sekarang nih bulan Rajab ada juga puasa sunnah Rajab, yang mau silakan. Bulan Sya'ban ada puasa sunnah Sya'ban. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah
Apalagi apa namanya, Yaumul Bid ya, 13, 14 tiap bulannya itu sunnah kita berpuasa. Puasa banyak ya, semakin banyak kita puasa berarti semakin banyak kita membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, puasa itu ibadah. Selain bikin sehat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi termasuk membuat ibadah kepada Allah dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah. Kan kalau bisa mah setiap hari itu ya minimal 1 ayat baca Quran. Jangan sampai nggak baca hadirin baca Quran. Kalau nggak baca minimal dengerin orang yang suka baca Al-Quran, itu juga ibadah. Ya. Bib, saya baca Quran kurang bisa, Bib. Ya kalau kurang bisa baca Quran, udah ambil aja, buka, liatin aja dah, tutup lagi. Kan pahala juga, betul nggak ya? Jadi pahala megang, pahala melihat, betul nggak? Jangan artinya, itunya Pak. Ya tapi boleh juga bacaannya. Cuma yang dimaksud qiraatul Quran itu membaca Al-Qurannya. Kalau artinya mah nggak wajib ya baca Qurannya baru. Tapi ya boleh baca artinya juga boleh. Begitu hadirin sekalian. Silakan saja baca. Jadi membaca Al-Quran termasuk daripada apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tajwid dan dengan tiada pakai adu qiraah. Ya di sini baca Qurannya itu kalau bisa mah dengan tajwidnya ya. Nanti dibaca Quran ada ikhfa, ada idgham, ada izhar, qala, ikhfa, tuh. Itu semua kita tahu dengan cara belajar Al-Quran. Kalau bisa mah belajar Quran. Begitu aja. Kemudian kita lanjutkan, tiada pakai adu qiraah. Artinya jangan sampai membaca Quran itu tapi niatnya untuk bagus-bagus suara. Nah, ya. Jangan baca Quran tapi niatnya mau madu apa? Ya, suaranya biar bagus. Nah, karena suara bagus itu bapak-bapak karunia dari Allah. Nggak bisa, nggak semuanya bagus bacaan, betul kan? Itu karunia Allah. Yang sudah bagus jaga, jangan niat untuk apa ya? Kalau suaranya bagus dia pengen pamer, akhirnya nggak dapat pahala. Yang sudah dikasih bagus suara, bersyukur kepada Allah. Gunakan untuk dakwah sedikit. Itu nggak apa-apa ya. Boleh. Silakan. Iya. Ya kalau di masjid baca Qurannya ya agak speakernya agak jauhin, jangan ditopok terlalu apa. Dan ada waktunya, takutnya ya kan mengganggu ya gitu ya maksudnya. Nggak bakal mengganggu. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian apalagi dan membaca istighfar. Membaca istighfar juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu istighfar? Ucapan astagfirullahaladzim. Arti istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita berada di bulannya Allah, di bulan Rajab itu justru kita diperintah untuk banyak beristighfar. Nah, di antaranya itu istighfar bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub. Itu ibadah karena memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar. Kemudian apalagi dan tahlil yang betul. Apa itu tahlil? Tahallala ya tahallalu. Artinya ucapan daripada la ilaha illallah yang betul hurufnya dan lafaznya yang betul, maka bukan haid
Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kedengeran. Itu Allahnya enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terusin yang benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Itu yang betul. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi banyak nih ibadah-ibadah, ya, membuat ibadah di alam dunia ini banyak, ya, sholat, puasa, kemudian baca Quran, istighfar, kemudian tahlil, ya, kemudian apalagi atau la ilaha. Maka sekalian ini dosa besar, ya, apabila membaca la ilaha illallah diputus-putus, maka termasuk dosa besar, harus diteruskan. Kemudian apalagi dan sunnah membaca sholawat dan doa-doa dan zikir-zikir yang warid, yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ibadah kita kepada Allah, banyak membaca sholat, itu ibadah. Yang lagi santai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat tasbih, pakai tasbih tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kata orang Sunda mah bukan tasbih, tusbih. 100 kudu kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah, hadirin, itu ibadah. Ya. Ada yang hobi mancing nggak di sini? Hobi mancing? Nggak apa-apa mancing, tapi zikir. Benar, sembari zikir daripada mancing bengong atau selawat bagus. Ya, nah, itu ibadah. Bisa sembari dagang, masya Allah. Itu kalau di kota Yaman, hadirin, kota Hadramut kan dikenalnya dengan kota para wali di Yaman tuh. Itu tukang becaknya, tukang supir taksinya, kalau lagi nunggu konsumen dia baca Quran di jalan. Kayak kita mau grab nih, lagi sepi gitu, nggak ada yang itu dibaca Quran tuh di kota Yaman, masya Allah. Maksudnya artinya kekosongan waktu dia nggak sia-siakan, diisi dengan ibadah. Pokoknya zikir segala. Sekarang banyak kali kekosongan waktu dia bapak juga dari kok. Ganti sama zikir, sama salawat ya. Ibadah itu ibadah. Banyak macamnya ibadah. Ya, ini lagi disebut-sebut. Jadi sholawat itu ibadah. Kemudian perbanyak doa-doa. Ya, doa, minta sama Allah. Doa banyak. Doa itu doa dan zikir-zikir yang warid. Ya, apa itu zikir dan doa yang warid? Yang warid maksudnya Nabi baca juga, Nabi amalkan juga, itu nama doa warid. Ada doa warid, ada doa ghairu warid. Ada doa langsung dari Nabi, ada doa yang bukan dari Nabi tapi dari para ulama. Nah, itu beda. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dari Nabi. Nabi juga baca. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Baca kan Nabi? Baca nggak? Baca. Ya. Iya. Ada lagi kayak ini, Rabbi firli warhamni wa tub alaih, kan doa. Nabi nggak baca, tapi dari para ulama itu doa ghairu warid. Tapi dibaca boleh, karena itu doa. Nah, kalau ya Allah biha itu dari Nabi kan? Ya Allah itu bukan dari para ulama. Ya Allah biha bihusni khatimah. Ya, apa artinya ya Allah biha bihusni khatimah? Ya Allah biha, ya Allah dengannya, ya, nyanya kembali kepada Siti Khadijah, Siti Fatimah Az-Zahra. Ya Allah dengan berkat keduanya ini wanita, ya Allah bihusnul khatimah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Artinya dua perempuan ini menurunkan keturunan yang soleh dan soleh terus sampai nanti hari
hebat insya Allah. Dengan wasilah mereka lah. Jadi supaya matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Begitu aja sekali. Dan warid yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu seumpama yang ada sekalian itu di kitab Maslakul Akhyar. Nah, Habib Usman mengarang juga satu buku, satu kitab namanya Maslakul Akhyar, yang mana kitab Maslakul Akhyar itu banyak isinya doa-doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita dengan doa berangkat dari rumah, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, itu udah doa ya. Bercermin berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa'sid kul, sampai cebok Allahumma apa kalau cebok tuh tahhir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minan fawahis. Semua ada doanya. Bib, saya nggak hafal doanya. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau ngambil duit kasih bini, bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi ibadah, betul nggak? Mau nggak apa-apa. Iya, nggak dibaca apa-apa. Doa semua, baca. Jadi hitungannya tuh ibadah, kita melakukan ibadah berdoa. Terus apa lagi? Zikir. Ya, zikir. Zakaro yuzakiru. Arti zikir mengingat. Orang yang selalu mengingat-ingat Allah, Allah pun selalu mengingat hamba tersebut. Tapi orang yang nggak zikir, kosong mulutnya, jarang mengingat Allah, Allah pun jarang mengingatnya. Wajah kalau Allah mengingat. Dan Allah selalu menyebut-nyebut orang yang menyebut namanya. Jadi banyakin zikir. Ya, ibadah pokoknya banyak lah, ibadah lah. Sholat, puasa, zikir, tahlil, apa ya. Makanya yang bagus itu setiap habis sholat jangan langsung jalan, tapi zikir. Iya. Allahumma antas wa ilaika al-'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Subhanallah. Kan enak kalau rame-rame baca, betul nggak? Jadi syiar gitu. Kalau diam-diaman nggak ya? Imam baca ya, rame-rame. Rame-rame betul. Iya baca. Imamnya agak kecengan sedikit, jadi jangan. Pada pulang ya. Iya. Bagi badan nih bang. Kerja kerja. 50. Lanjut lagi, ya. Lanjut lagi. Nah, adapun perkara masuk sufiyah. Apa itu sufiyah? Sufiyah ilmu yang berkaitan dengan hati, tasawuf. Orang yang melakukan ilmu tasawuf namanya sufiyah. Ya. Seumpama tariqah Naqsabandiyah atau lain tariqah, maka yaitu banyak syaratnya. Ya, jadi kalau mau masuk tariqah itu jalan. Tariqah artinya jalan menuju kepada keridhaan Allah. Tariqah itu banyak macamnya. Di sini diumpamakan tariqah Naqsabandiyah atau lain tariqah, maka yaitu banyak syaratnya, maka macam kita belum sampai di pinggir zikirnya. Artinya nih kalangan kita ya zaman sekarang ini belum ada pinggir-pinggir aja kalau pengen masuk ke tariqah. Ini tariqah yang lurus, ya tariqah yang ingin benar-benar mendapat ridho Allah. Iya. Maka barang yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang yang dinamakan tariqah, maka yaitu jauh sekali pada hal ihwal ulama tariqah yang benar istimewa, yang benar adanya. Ya. Artinya di zaman sekarang ini orang-orang yang mengikut tariqah beda dengan orang-orang dahulu.
mereka yang benar-benar torikohnya lurus, ya, benar-benar mencari ridho Allah. Istimewa pula jika ada niat akan mendapat suatu keuntungan, seumpama barang yang manis atau pangkat memerintah atau kesaktian atau menjadi keramat, maka dengan yang demikian itu patut dikasih nama tarik ikat adanya. Nah, jadi ada orang pengen masuk torikoh tapi dia tujuannya beda. Kan orang-orang cari ridho Allah, dia pengen sakti, dia pengen terkabul hajatnya. Akhirnya dia ikut torikoh, dia zikir. Zikat kalau torikoh itu umumnya zikir, ya malam 1000, yang 1500, ya, niatnya lain, begitu ya. Maka itu bukan torikoh, ya kata Utsman, itu bukan torikoh, malah menyesatkan dirinya. Sebagian lagi sekalipun niatnya akan mendapat pahala dan mendapat pangkat tinggi di perkara agama, akan tetapi tiadalah sunyi yang demikian itu dari ujub dan takabur. Tuh, ya. Ini maaf, kalau orang sudah masuk ke salah satu torikoh, ya, kata Habib Utsman ini, apalagi di zaman sekarang, dia sudah menekuti satu torikoh, taruhlah dia ingin mengharap ridho Allah, tapi godaan setan ini kuat, ya. Akhirnya lama-kelamaan orang itu menjadi merasa dirinya sudah dekat kepada Allah. Akhirnya timbul rasa ujub, rasa takabur, sombong. Paham nggak maksudnya? Ya. Kan torikoh biasa kan zikir, ya, zikir terus zikir, lama-lama dia merasa dia dekat sama Allah, begitu. Akhirnya sombong, melihat orang lain, nggak ada apa-apanya, gitu. Melihat orang-orang nggak ada apa-apanya, dia yang paling sempurna, dia yang paling benar tuh, begitu ada sekarang. Masya Allah, Tuhan. Iya. Jadi begini nih Pak Wan, misalnya Pak Wan sering baca Quran tiap hari, Pak Wan baca Quran, setan pun godain, ya kan? Lama wah udah banyak ibadah, Quran udah bagus, jadi sombong, ibadahnya akhirnya merasa ujub. Nah, pengarang ini kitab mengkhawatirkan di zaman sekarang kalau orang ikut torikoh, akhirnya timbul rasa takabur, ujub, sombong. Akhirnya sia-sia zikir. Gitu, paham gak? Jadi bagusnya ya udah kita ikutin aja para asrafun soleh, salaf kita, orang tua kita dulu, ya beginilah seperti ini, ngaji, baca ratib. Ya, kalau ditanya torikoh kita, torikoh apa? Torikoh Ba'alawi, torikoh salaf orang-orang soleh dulu, ikutin itu. Ya, bukan torikoh A, bukan torikoh orang tua kita dulu, seperti ini, ngaji, tahlil, silaturahmi, dan begitu. Jadi nggak ada yang kita ujubin, nggak ada yang kita takaburin, bahkan kita merasa ibadah kita selama ini nggak ada apa-apanya, lebih bagus daripada menganggap ibadah kita banyak apa-apa. Paham nggak tuh? Iya. Berarti ya. Dikit lagi. Sampai di sekolah. Akan tetapi tiadalah sunyi, maka demikian itu dari ujub dan takabur, melebihkan diri daripada orang-orang yang tiada masuk torikoh. Ya. Jadi kalau udah masuk torikoh, merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang enggak masuk torikoh. Dengan keliru yang telah disebut oleh ulama-ulama torikoh yang benar. Padahal orang-orang dahulu torikohnya itu mereka benar, ya, orang-orang tua dulu nih. Mereka benar harap ridho Allah. Cuma khawatir di zaman sekarang ini banyak yang salah ya jalan torikohnya. Torikoh tanpa syariat juga batal. Oh iya, betul, harus dengan syariat, harus pun sama. Betul, harus bareng. Torikoh oke, nuntut ilmu oke, menjalankan syariat oke, baru sejalan. Ini torikoh aja, dia nggak nuntut ilmu, dia nggak syariat, dia sama juga.
Syariat itu menjalankan hukum-hukum Allah, sholat, puasa, gitu. Ada orang tariko zikir aja, puasa kagak, sholat kagak. Nah, ini, gitu maksudnya. Begitu hadirin sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi, dikit lagi. Dengan tulisan sebelum, yaitu yang dinamakan maghrur, yaitu orang yang menyangka dirinya benar sendiri. Bahaya kan? Yang menyangka dirinya benar, padahal sebenarnya dia salah dan dia keliru adanya. Padahal itu jalannya salah. Nah, kalau Habib Umar bin Salim bin Hafiz, ya, ulama tarikh Abdul, beliau mengumpamakan toriko itu begini sekarang. Ya, ini toriko banyak nih. Toriko Sabandiyah, toriko Ba'alawiyah, toriko apa lagi? Qadiriyah, Tijaniyah, kan banyak toriko nih. Nah, Satariyah, pokoknya banyak lah. Diumpamakan Habib Umar nih, mereka ini tujuan satu, misalnya semuanya ke pasar Rebo, paham gak nih? Pasar Rebo umpama, pasar Rebo itu ridho Allah, umpama nih, jalan dari mana? Semua dari Jati-Jatian, bisa berangkat tuh semua toriko. Nah, sampai di Par, ketemu lampu merah, berhenti, paham gak? Ini toriko semua berhenti. Nah, toriko itu menganggap, dia melihat lampu merah itu, wah ini emas, paham gak? Akhirnya berhenti lah di Pak, nggak sampai di pasar Rebo. Ada lagi toriko yang di Pak biasanya, dia lewat lagi Cibubur, di Cibubur lihat lampu merahnya berubah jadi emas, akhirnya berhenti di Cibubur, artinya merasa dirinya cukup dengan itu, paham gak? Nah, dia berhenti di satu tempat, akhirnya nggak sampai ke pasar Rebo, nggak sampai kepada keridhaan Allah, karena merasa dirinya sudah cukup. Itu paham gak? Nah, itu diumpamakan oleh ahli umat seperti itu, ya. Tapi kalau toriko yang benar, biasa aja melihat lampu merah biasa terus, pokoknya tujuannya tetap pasar Rebo. Ya. Begitulah kurang lebih hadir. Ya, nggak terlalu bahas panjang masalah toriko hadir. Kemudian kita lanjutkan. Sebagai lagi, barang siapa hendak mengetahui akan hal ihwal torikoh lebih panjang tuh dari ini kitab, maka adalah itu pada kitab An-Nasihatul Anifah. Ada satu kitab namanya An-Nasihatul Anifah, itu bahas panjang tentang masalah torikoh. Jadi kita bahas di kitab ini hanya sekedar. Dan kitab Al-Wasiqatul Wafiyah, di dua kitab itu dibahas panjang tentang masalah torikoh dengan segala dalilnya, dan telah disahihkan oleh ulama-ulama mufti Makkah. Ya, adapun kalau ada yang berkehendak pada yang lebih pendek, maka ada pula sebuah risalah, sebuah kitab yang pendek bernama Buku Kecil Perkara Thariqah, dua adanya. Nah, itulah dari sekalian tentang adab membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bagusnya bagi kita sekarang ini? Bagusnya bagi kita jalankan saja apa yang sudah dilakukan oleh orang tua-tua kita, karena orang tua-tua kita terus nyambung guru-gurunya sampai kepada para ulama. Gitu ya. Sampai di sini mungkin jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Kalau orang kebanyakan tidak berdiri, jadi tidak berbau dia jamaah. Betul. Dia merasa zikir yang sudah dijalanin itu dia juga sudah mendekatkan diri dengan Allah. Allah sendiri kan tidak tahu dengan orang lain. Betul. Seperti itulah keadaan orang-orang yang mengikuti torikoh. Jadi seakan-akan dirinya itu benar besar, seakan-akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian, karena setan nggak bakal diam melihat orang dekat sama Allah, nggak mau diam, dia pasti digesek terus. Gimana caranya supaya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau ini pangkat waliannya semua wali di bawah kakinya, berarti tingkatan wali besar ya. Rajanya barat, presiden para wali, lagi zikir tengah malam keluar cahaya. Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai hari ini aku halalkan apa-apa yang telah aku haramkan.
aku adalah Tuhanmu, diambil sendal sama Tuhan saya, dilempar, dasar setan. Paham betul? Tuh, seorang wali aja diujinya luar biasa. Coba kita lagi zikir tengah malam, tiba-tiba ada suara yang di kuping. Mulai hari ini udah ente gak usah zikir lagi, ente bakal masuk surga. Wah, langsung naik, betul kan? Padahal itu saya setan. yang lain kecil, udah ente doang paling besar. Wah, langsung tinggi, langsung naik. Gitu. Kurang lebih aneh. Iya. Kalau koreko itu saya belum mengerti. Koreko itu artinya perjalanan atau apa nama? Kembali ke riasan lain apa? Iya, apa ya enak ya? Iya. 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 Jadi bahasa enaknya begini, toriko kalau bahasa Arab itu tori jalan. Jalan untuk bisa mungkin kalau ini busway, jalan khusus untuk ya untuk cepat mendapat Allah. Iya. Jalan. Jadi pokoknya jalan yang menuju ke Allah gitu ya. Iya, menuju keridhaan ada cara zikir. Ya. Jadi kalau kita kan lulus kita menghadap pada Allah, maka Allah kan sahih. Jadi bagaimana sahih tadi kan ada orang itu itu ya kan, membukti kesadaran dari itu dari dia terima. Jadi bagaimana itu pahalanya Pak? Orang berikut dapat pahala terus saja. Ya kan? Dia sering dengan orang itu kan orang namanya zaman Belanda itu kan orang yang Jepang masih lagi ya. Kalau enggak kalau saat ini kan tak mati sama orang Belanda. Jadi pahalanya gimana? Dapat pahala kan? Iya. Innamal a'malu binniyat, kembali kepada niatnya. Niatnya dia masuk tariko untuk apa? Niatnya dia zikir untuk apa? Kalau dia tersaktian ya sebatas kesaktiannya, pahala ada. Nol. Itu habis kesaktiannya di dia. Itu kan? Iya. Dia pada umat. Itu Ada lagi yang kedua, dia niatnya karena cari ridhonya zikir, tiba-tiba karena sebab zikirnya itu dia kebal dibaca orang. Nah itu dapat pahala terus dapat kesaktian gitu. Tapi kalau niat masuk, saya mau baca ini tapi saya niat kebal, udah semata-mata dapat kebalnya aja, pahalanya ada. Yang kedua tadi yang bagus, dia mau udah zikir aja, dan ternyata di balik zikirnya itu ada hikmah. Pasrah, akhirnya dia kobar, bisa hilang. Dia nggak ngarep itu, tapi dengan sendiri, karena zikirnya. Kira-kira begitu ya. Hadiah. Wah, iya betul. sama-sama tuh Pak. Darah semua. Iya. Bonus. Iya. Dan mau merang-merang tuh sama-sama tuh. Berapa-baca Berhubungan dengan setan kan juga? Berhubungan dengan setan juga ya? Jadi setan. Apa ilmu setan kan? Dia kayak orang apa gitu kan? Dari ilmu. Setan kan bukan? Kalau bisa kalau nggak punya umurnya beda, kalau paling Benar, kurang lebih begitu. Iya. Iya. Dan ada lagi. Kalau ada kita tutup nih, kita mau sama dulu nih. Iya. Iya. Kasih. Iya. Iya nggak apa-apa. Kalau sholat itu sholat 5 rakaat itu bagaimana?
Iya. Pelaksanaan sholat. Sholat yang diterima ada sholat tobat. Waktunya itu siang atau malam ya waktunya? Ya, sholat sunnah tobat, sholat sunnah dilakukan. Ya, waktunya bebas. Sholat sunnah tobat malam boleh, siang boleh. Niatnya usolli sunnat taubah rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah waladhdallin amin. Setelah itu suratnya bebas. Kalau ngapal kuliah sama kulhu rakaat kedua nggak apa-apa. Setelah itu sujud terakhir banyak minta ampun sama Allah. Setiap hari juga. Boleh setiap hari, bebas. Bebas. Sholat sunnah taubah kapan saja. Bagus. Setiap hari boleh. Taubat setiap hari. Waktu itu saya jajannya 10.000. Iya iya. Atau saya jajan aja karena saya udah tadi ngomel dia. Iya. Jadi bagus ya. Iya. Sekarang baru katanya di mana? Itu kotak amal itu duitnya jamaah untuk disumbangkan kepada fakir miskin, apalagi buat anak yatim. 1.000 aja nggak boleh kita ambil. Nah, harus nanti kalau Pak Rahmat punya duit kurangi baiknya 10.000 ya. Nggak boleh. Hak orang 1.000 perak kita ambil nggak boleh. Kecuali izin dulu sama Kalau itu kan, dalam tuh orang itu menjaga ini ya rokok nggak ngambil. Itu yang akan jalan tuh. Apa aja? Jadi kan kalau jalan kan ada kesekan tuh. oh iya. Ya kan aku udah menjaga. Iya. Itu kembali kepada ijab kabul antara ngecek sama yang punya musola. Kalau ada ijab kabulnya bahwa nanti diambil sekian persen buat kopi buat boleh itu. Kalau banyak tuh ya. Itu. Oh gitu. Oh kalau itu boleh. Apa-apa. Namanya udah ijab kabul. Ya misalnya boleh. Pak Rahmat ditugasin tolong cari dana nanti buat jalan Pak Rahmat ada sekian persen, berarti ada haknya. Ya udah di tengah jalan diambil haknya, boleh. Boleh. Gak usah. Iya. Betul. Betul. Buat apa ya? Acuan ini
kita bilang aduh tiga Betul. jadi Betul. dan mereka dikali itu awalnya ini Iya, boleh berwasilah kepada seseorang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusus seperti orang soleh, orang dekat kepada Allah silakan. Yang nggak boleh itu meminta kepada dukun, paranormal, kuburan, gunung, itu nggak boleh. Kalau wasilah boleh. Misalnya ada orang soleh yang dekat sama Allah, ibadahnya bagus, kita minta doa melalui dia, boleh. Lebih cepat, apa? Kira-kira begitu ya. jadi kali ini di dukun apa katakanlah sampai orang ulama sebenarnya beda-beda tipis kan Bedanya di mana tuh? Beda tipis. iya Dukun sama ulama beda tipis. Oh gitu. Bingung ya. Dukun sama setan. Ulama sama. Iya, Masya Allah. Kira-kira begitulah kurang lebih ya. Ya, lagi. Iya. Orang membaca Al-Quran tapi dilaknat. Oh bisa juga. Jadi nggak ada pahala bagi orang membaca Quran dengan niatnya bukan karena Allah, karena dipuji orang, karena ingin pamer. Nah, itu nggak ada pahala. Betul. Diterobos ya. Ya, seperti itulah kurang. Sama yang koordinat hanya cuma untuk namanya dunia Kembali ke niat yang orinya. ya karena kan dia diperlombakan kan seperti itu kan karena Allah tahu berarti kan ilmu apa namanya koordinator banyak orang jadi pihak sampai hadiah besar kan seperti itu dengan dia suara bagus dengan ini dia bakalan dapat hadiah besar kan seperti itu bukan dengan orang tahu. Iya. Nah, kembali ke niat yang orinya. Untuk apa dia lomba? Kalau semua orang yang tidak ada dia benar, nggak ada lomba benar. Jadi ya kan berarti kan ya bukan berarti mau mencapai alam hadiah seperti itu. Ya. Benar ya. Ganti niatnya. Kalau nggak ada syiar. Nggak ada syiar, betul. Iya. kalau ini tadi ini apa daya ada prakteknya daya orang nggak cuma bikin di sumur apa itu seperti kan jangan oke daya sama orang yang pintar kita dengan di dalam ya Allah di dalam apa terus baru di sumur ada Itu ada syarat. Kayak orang ke dokter nih, biar sembuh gimana? Minum obat gitu. Syaratnya. ya Allah salah Iya. Ya, boleh selama dapat ijazah. Kalau hizib tuh ya, hizib benar seperti hizib syakron ya, hizib apa gitu, hizib bahasa. Selama ada ijazah boleh. Jangan baca sembarang kalau hizib khusus dia. Amal dunia lagi betul. Oh, gitu ya kurang lebih ya. Nah, karena gini cukup ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Tetap dengan baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi